Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan kasus 2. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Itu ada Rani, Ranowo, Reni, Reva, Reza, Rizva, Romi, Sahara, Salman, Sanaya, Santri, dan Setio. Oke, di sini ada kasus pemicu 2, yaitu bagian 1. Seorang wanita 60 tahun dibawa oleh keluarga ke IGD RSPBA dalam keadaan tidak sadar selama 3 jam yang lalu. Demam positif, mual positif, muntah negatif. 1 hari yang lalu sebelum masuk RS, dari aloanamnesis, riwayat sering buang air kecil, selalu merasa haus, sering lapar. 6 bulan yang lalu pernah dirawat di RS dengan keluhan merasa lemas dengan GDS lebih besar di 500 mg per dl, tetapi tidak sesak seperti ini. Ketika pulang dari RS diberi obat, minum obat herbal. Maksudnya ini diberi obat tetapi tidak diminum, malah meminum obat herbal. Untuk bagian 2-nya, dari pemeriksaan fisik, keadaan umum, kesadaran, somnolen, tidak tampak sakit berat. Vital sign-nya untuk tensi cukup tinggi, nadi jadinya keciliran halus. Untuk RR-nya 39 kali menit, kulmuas. Untuk suhunya tinggi. Mata negatif. Untuk hidung dan mulut tidak ada kelainan. Di sini untuk pulmo, suara dasar vesikular positif, dan untuk muskualnya positif, dan dalam abdomennya nyeri lepas positif. Ekstremitus akral dingin, refleks fisiologi positif. Dari pemeriksaan suara dalam fulcrum positif diperoleh darah urin HB 11 mg HB 11 gram, leukosit 18.700 per dl, kadar GDS 600 mg per dl, urin duksi urin positif 4, keton urin positif. Kelompok kami telah merundingkan untuk keywordnya, yaitu pasien wanita 60 tahun, keadaan tidak sadar sejak 3 jam yang lalu, demam 1 hari yang lalu, mual, sering buang air kecil, selalu merasa haus dan lapar. 6 bulan yang lalu pernah dirawat RS dengan keluhan merasa lemas, GDS 500 mg per dl. Untuk problem, keadaan somnolen. Analisis masalah, lihat kelangkaan berpikir pada halaman berikut. Hipotesa keadaan tidak sadar disebabkan karena hipoglikemi pada pasien dengan riwayat DM. Untuk donongnya, kita ada 10. Apa yang menyebabkan pasien tidak sadar? Anatomi dan fisiologi kelenjar pankreas, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas, definisi diabetes mellitus, klasifikasi diabetes mellitus, etiologi diabetes mellitus, faktor risiko diabetes mellitus, gejala dan tanda diabetes mellitus, penata laksanaan diabetes mellitus, pemeriksaan penunjang diabetes mellitus. Untuk learning issue yang pertama, yaitu ada gangguan kesadaran. Gangguan kesadaran ini disebabkan oleh apa? Kesadaran ini disebabkan oleh berbagai faktor. Etiologinya baik yang bersifat instantaneal maupun ekstraktanial atau sistemik. Penjelasan singkat tentang faktor etiologi gangguan kesadaran adalah sebagai berikut. A. Gangguan sirkulasi darah di otak, cerebellum atau radang otak. Pendarahan, trombosis maupun emboli mengikat insidensi stroke cukup tinggi, maka kecurigaan terhadap stroke pada setiap kejadian gangguan kesadaran perlu digarisbawahi. Infeksi, encephalomeningitis, meningitis, encephalitis, celebditis atau seleb otak. Tingkat infeksi bakteri, virus, jamur merupakan penyakit yang sering dijumpai di Indonesia, maka pada setiap gangguan kesadaran yang disertai suhu tubuh tinggi perlu dicurigai dengan encephalomeningitis.
Untuk learning issue yang kedua yaitu ada anatomi fisiologis pankreas. Pankreas adalah sebuah organ yang terdiri dari jaringan eksokin dan endokin. Bagian eksokin mengeluarkan larutan encer alkali serta enzim pencernaan melalui ductus pankreaticus ke dalam lumen saluran cerna. Dia adalah di antara sel-sel eksokin di sebuah pankreas tersebar kelompok-kelompok atau pulau. Sel endokrin yang dikenal sebagai pulau islet atau pulau Langerhans. Sel endokrin pankreas yang terbanyak adalah sel B, sel beta. Tempat sintesis dan sekresi insulin, dan sel A, alfa yang menghasilkan glukagon. Sel D, delta. Yang lebih jarang adalah sel sistem somatostatin. Untuk learning issue yang ketiga ada hormon pada kelenjar pankreas, ada dua, yaitu insulin dan glukagon. Insulin berfungsi sebagai mengubah gula darah glukosa menjadi gula otot glukagen di hati. Glukagen berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa. Lanjut ke learning issue yang keempat yaitu ada diabetes mellitus. Apa sih diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah sekelompok gangguan metabolisme yang ditandai dengan hipoglikemi atau dipiroetla. 2016 hal ini dihubungkan dengan abnormalitas dan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, sensitivitas atau keduanya. Lanjut ke learning issue yang kelima yaitu ada menurut Power and Tripit dalam Suprati dan Silamsari berdasarkan etiologinya, diabetes mellitus diklasifikasikan sebagai 4 macam. Ada 4 macam klasifikasi diabetes mellitus. Apa aja itu? Yang pertama ada DM tipe 1, yaitu adanya ekstrusi sel beta dan menjurus pada defisiensi insulin. Terus yang kedua ada DM tipe 2. Nah, yaitu penyebabnya faktor kombinasi genetik dan non genetik yang menyebabkan resistensi insulin dan defisiensi insulin. Gen asepsi menyebabkan sebelum diketahui dalam tahap penelitian, sedangkan faktor non genetik menyebabkan meliputi usia intake, kalori berlebih, kegemukan, berat bayi lahir rendah, dan acidosis sentral. Terjadi hampir 90-95% kasus ini sindrom diabetes. Nah, yang ketiga ada DM tipe spesifik, yaitu disebabkan etiologi yang bervariasi, di mana etiologi tersebut telah diketahui meliputi A. defek genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati karena obat dan zat kimia menyebabkan perubahan pankreas, infeksi, sebab imunologi yang jarang, dan introgenetik lain yang berkaitan dengan DM. Terjadi hampir 1-2% dari kasus sindrom diabetes. DM gestasional yaitu disebabkan adanya resistensi dan defisiensi insulin relatif yang menyertai proses kehamilan. Terjadi hampir 3-5% kasus pada kehamilan. Lanjut ke learning issue yang ke-6 yaitu ada etiologi diabetes mellitus. Untuk etiologi, DM tipe 1 disebabkan oleh kekurangan sekresi insulin oleh sel beta pankreas. DM tipe 2 disebabkan oleh menurunnya sensitivitas jaringan target terhadap insulin. Lanjut ke learning issue yang ke-7 yaitu ada faktor resiko diabetes mellitus. Yang termasuk faktor resiko DM yaitu ada 2. Ada faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi dan ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Untuk yang tidak bisa dimodifikasi yaitu ada ras, genetik, riwayat keluarga dengan DM, usia, riwayat kelahiran, dan riwayat ini ada kelahiran. Nah, untuk yang faktor resiko yang tidak dimodifikasi yaitu ada berat badan berlebih, itu ITM lebih dari 20 kg per M2, obesitas abdominal, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemia, dan diet tak sehat. Nah, lanjut ke learning issue yang ke-8 yaitu ada gejala dan tanda DM. Nah, gejala dan tanda DM ini apa aja sih? Ya, yaitu ada rasa haus berlebihan, menurunnya berat badan, kelaparan, kulit
berarti jadi bermasalah, penyembuhan lambat, infeksi jamur, iritasi genital, keletihan dan mudah tersinggung, kesemutan atau mati rasa, pandangan yang kabur. Nah, untuk chronic issue yang 9 yaitu penata laksanaan terapi diabetes mellitus. Apa sih penata laksanaan terapi diabetes mellitus? Yang pertama ada terapi non farmakologik, yang kedua ada terapi farmakologik. Untuk insulin, untuk farmakologik itu ada insulin, indikasi pemberian insulin, penggolongan insulin. Untuk yang ketiga ada terapi hipoglikemia oral. Lanjut ke learning issue yang ke-10. Untuk learning issue yang ke-10 itu ada pemeriksaan penunjang pada penderita diabetes mellitus. Nah, apa sih pemeriksaan penunjangnya? Yaitu ada pemeriksaan glukosa darah dan pemeriksaan HbA1c. Untuk pemeriksaan glukosa darah itu ada glukosa plasma vena sewaktu, ada glukosa plasma vena puasa, ada glukosa 2 jam fospradial atau GD2PP, dan ada glukosa jam kedua pada tes toleransi glukosa oral atau TTGO. Nah, periksa penunjang yang kedua ada pemeriksaan HbA1c. HbA1c merupakan reaksi antara glukosa dengan hemoglobin yang tersimpan dan bertahan dalam sel darah merah selama 120 hari sesuai dengan umur eritrosit. Kadar HbA1c bergantung pada kadar glukosa dalam darah, sehingga HbA1c menggambarkan rata-rata kadar gula darah sampai 3 bulan. Sedangkan pemeriksaan gula darah hanya mencerminkan saat diperiksa dan tidak menggambarkan pengendalian jangka panjang. Pemeriksa gula darah diperlukan dengan mengelola diabetes, terutama untuk mengatasi komplikasi akibat perubahan kadar glukosa yang berubah mendadak. Nah, lanjut. Nah, di sini kita ada mekanismenya. Untuk mekanisme wanita 60 tahun ke RPBA dengan keluhan tidak sadarkan diri 34 jam dengan adanya riwayat dengan keluhan dia tuh dengan adanya riwayat pernah dirawat dan keluhan buang air kecil, selalu merasa haus dengan lapar, memiliki GDS lebih dari 500 mg per dl. Untuk pemeriksaan fisik, TD-nya tinggi, suhunya tinggi, dan nadi agak cepat, suara dasar vesikular positif, krusmual positif, nyeri lepas positif, refleksi fisiologi positif, dan pemeriksaan urin, kolon urinnya positif. Nah, untuk diagnosanya kami mendiagnosa hipoglikemia dengan riwayat DM. Nah, untuk penata laksanaannya itu ada pemberian insulin seperti yang tadi sudah dijelaskan pada learning issue yang ke-9. Nah, lanjut yaitu adanya kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu adalah seorang perempuan berusia 60 tahun dengan datang ke RSPBA dengan keluhan 3 jam lalu, tidak sadar diri, pernah dirawat di rumah sakit dengan keluhan buang air kecil, selalu merasa lapar, sering memiliki GDS di atas lebih dari 500 mg per dl. Untuk pemeriksaan fisik, tekanan darah tinggi, suhu tinggi, nadi cepat, suara vaskular positif, krusmual positif, nyeri lepas positif, refleksi fisiologi positif, dan pemeriksaan urin, kolon urin positif. Dari keterangan di atas, pasien didiagnosa hipoglikemia dengan riwayat diabetes mellitus. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata atau tidak ketepatan jawaban kami, mohon dimaafkan dan mohon diluruskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.